itu percuma, ujung-ujungnya kalian ngebengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel HND Garage. Dan kali ini saya akan menjelaskan alat yang wajib kalian miliki untuk servis mandiri di rumah. Langsung saja. Jadi supaya kalian nggak pinjem-pinjem kunci di tetangga, pinjem ini, pinjem itu, kan nggak enak. Jadi alangkah baiknya sekarang kan beli online tuh sudah mudah banget. Jadi nggak perlu kalian keluar, kurir datang, dan kalian tahu apa aja alat yang perlu kalian siapkan untuk servis mandiri di rumah. Terutama yang punya motor matic kayak apa? Orang iki. Yang pertama, kalian harus punya impact. Ini namanya impact. Dan ini kebetulan impact yang 300 Newton. Ini untuk sebenarnya kalau kalian pengen simple itu langsung impact yang 1800. Contohnya ini 1800. Ini 1800 Newton. Ini bisa buka buat baut roda atau baut CVT, ini sudah cukup. Tapi kalau mobil kurang. Impact ini kenapa ada besar kecil? Ini buat baut-baut kecil. Ini buat baut-baut besar. Sebenarnya ini bisa buat baut-baut besar. Cuma kalau kalian yang masih baru, itu kadang feelingnya kurang. Ini sebenarnya kalau nekan pelan, dia bisa pelan juga. Jadi bertahap. Pokok ini lebih kecil lah, wis. Kadang ya segini. Cuma kalian kalau lebih simple, itu ini aja, wis. Ini harganya kalau nggak salah 800 apa gitu ya. 800, bahkan kalau 1 juta tuh sama baterainya double udah. Jadi yang pertama kalian punya wajib itu adalah ini. Dan ini shocknya. Ini nggak dapat. Kunci L5 tuh seperti ini. Sebenarnya kalau bisa kunci L beli 1 set aja. Kalau bisa mereknya, ya ini nggak di endorse Tekiro atau Wipro atau King Tony bisa. Yang jelas jangan merek yang abal-abal. Soalnya kalau beli yang murah, itu biasanya sekali pakai, 2 kali pakai, apalagi ketemu baut sing bandel, sing ngeyel, aku langsung gundul. Jadi kunci L yang paling sering dipakai itu kunci L5, L6, L4. L4 tuh kayak gini, lebih kecil. Nah, tapi biar kalian itu jaga-jaga, itu harus pakai yang 1 set. Enak beli 1 set daripada beli eceran. Nah, kunci shock yang perlu kalian miliki, itu kalau bisa langsung beli yang panjang, jangan beli yang pendek. Contoh, kunci shock yang panjang, kunci 8. Ini untuk buka baut CVT. Baut CVT itu kan 8 semua ya, kecuali kalian ganti yang L. Tapi kalau standar itu pakai 8 semua. Dari Yamaha, dari Honda, semua CVT motor matic itu pakai 8. Jadi ini yang wajib kalian punya. Setidaknya kalian bisa membuka baut CVT. Jadi bisa kalian lihat CVT itu komponennya udah mulai rusak nggak. Cuma ngelihat aja, V-bel mau putus apa enggak kan kelihatan kalau sudah dibuka baut CVT-nya. Untuk motor-motor terbaru Honda, nggak cuma ini aja yang kalian harus punya. Kunci shock kedua yang perlu kalian miliki ada, yaitu kunci shock 10. Ini sama aja T8, jadi nggak perlu lah. Oh ya, ini kunci shock 10 biasanya difungsikan untuk buka jok. Semua motor, matic, motor apa aja, itu kunci 10 di situ banyak. Jadi ini wajib kalian punya. Kenapa pilih yang panjang? Karena yang panjang itu mudah menjangkau sudut-sudut yang susah atau sulit. Jadi kalian seandainya patah atau dol bagian ujungnya tinggal potong aja. Kan masih panjang. Jadi enak, bisa dipakai agak lama. Dan untuk kunci berikutnya 12. Kunci 12 ini fungsinya kebanyakan buka shock sih. Jadi kalau kalian mau ganti shock sendiri di rumah itu bisa. Dengan kedua kunci ini kalian sudah bisa bongkar CVT, bongkar aja ya, terus ganti shock. Itu sudah bisa. Dan untuk kunci berikutnya itu ke-14. Nah, 14 ini sudah masuk ke kunci shock depan. Jadi kalian sudah bisa buka shock depan. Karena rata-rata shock depan itu pakai baut 14. Seandainya kalian pengen modif itu kan enak. Kuncinya itu sudah ready. 8, 10, 12, 14 ini sangat-sangat sibuk sekali kuncinya daripada yang lain. Nah, yang kedua itu 17. Nah, kalau sudah ke kunci 17 ini kalian sudah bisa bongkar mesin. Bongkar aja, ngelepas mesin dari rangkanya, bukan dibongkar, tapi cuma ngelepas aja. Terus yang berikutnya sudah mulai agak tinggi, yaitu kunci 19. Jadi 17 langsung ke 19. Jadi 18 tuh berarti yang nggak tak sebutin di sini tuh nggak penting banget dan nggak
nggak pernah dipakai malah. Dan karena kita kebanyakan kalau untuk motor harian tuh motor Jepang. Jadi kalau motor Jepang itu rata-rata kuncinya kunci genap, bukan kunci ganjil. Jadi di sini kan 8, 10, 12, 14, ada sih yang ganjil. 17 nih ganjil ya. Tapi ya cuma 17 kayaknya yang ganjil. 19 juga ganjil nih. Jadi kalian ikutin aja dah. Yang kebanyakan Jepang pakai itu kuncinya ya seperti ini. 8, 10, 12, 14, 17, 19 dan berikutnya 22. Nah, kalau sudah sampai ke 22 ini, kalian sudah bisa bongkar CVT. Bongkar CVT bukan hanya tutupnya, tapi bagian puli sudah bisa dibuka. Soalnya puli depan Honda itu 22. Kalau puli depan Yamaha itu 17. Bisa upgrade ke 19. Soalnya kan baut Yamaha itu rawan dol. Baut Yamaha bagian depan pulinya itu rawan dol. Nah, rawan dol. Soalnya baut puli Yamaha itu terlalu kecil, yaitu 17. Kalian upgrade ke 19, ganti baut 19 itu mungkin lebih kuat nantinya. Soalnya kalau impact itu kan nggak pakai perasaan. Kalian baru makan langsung impact, itu biasanya tanpa sadar sudah mengedolkan baut. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Dan untuk kunci berikutnya itu kunci 24. 24 ini sudah bisa buka roda belakang. Bukan cuma roda, ini sudah agak banyak yang bisa kalian bongkar dengan kunci segini aja nih kalian sudah bisa bongkar sembarang. Jadi kalian nggak usah bingung, ini kunci apa aja yang harus tak siapkan ya. Ini kunci utama yang perlu kalian punya. Dari 8 sampai ke 24. Ini saya ulangi lagi ya, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, dan 24. Dan kunci L kalian kalau bisa beli satu set. Dan untuk lebih dalam lagi menuju CVT atau komponen CVT biar kalian bisa ganti pelumas bagian puli belakang, itu harus punya kunci hexagon seperti ini. Ini harganya sekitar 50.000 kalau di online. Mereknya Grip On kalau nggak salah. Ini kuat juga. Terus satu lagi, jangan lupa sambungan sok. Sambungan sok ini perlu karena kalian kalau nggak bisa jangkau pas buka jok. Kalau impact kan kadang nggak nutut tuh. Masuk ke jok karena natap-natap di sini. Kebentur sama bentuk jok yang kadang terlalu kecil, itu bisa disambung. Jadi apalagi kuncinya panjang. Jadi lebih panjang, fleksibel. Dan berikutnya, kalian wajib punya obeng. Karena obeng itu alat sejuta umat. Kalau kalian nggak punya obeng, wis ate buka apa aja kok kangelan. Jadi kalau bisa obengnya tuh bolak-balik. Nah kebetulan saya bolak-balik nih nggak ada ya, nggak perlu juga. Soalnya saya juga sudah punya yang plus minus. Tapi kalau ngejar yang simple itu plus minus itu yang bolak-balik tuh perlu. Jadi biar simple aja, nggak terlalu banyak makan tempat. Soalnya kan kalian biasanya kalau nggak punya tempat alat kayak gini, itu biasanya taruh di toolbox. Itu biasanya nggak terlalu butuh yang banyak banget. Jadi lebih simple kan enak dibawa kemana-mana. Seandainya mau dibawa touring tuh enak. Nah, kalian sudah punya alatnya yaitu obeng bolak-balik. Jadi nggak perlu beli dua, satu aja udah cukup. Dan untuk obeng berikutnya, oh ya ini obengnya ada yang ketinggalan nih. Ini obeng kecil. Ini biasanya buat nyute atau nyetel karburator. Kalau motornya kalian karburator itu wajib punya kayak gini. Obeng minus tapi yang kecil, tapi yang panjang. Dan untuk kunci berikutnya yaitu kunci bintang. Nah, bintang itu kalau untuk Honda yang vital tuh T25. Jadi kuncinya itu kecil. Fungsinya apa? Untuk buka sensor. Jadi kalian kalau ngalami sensor TP yang bermasalah, yaitu saat digas tuh memoro mati, terus istilahnya ada kode TP di situ. Kode TP kan kalian bisa tahu. Kalau mau tahu tuh searching aja kode TP itu berapa. Kalau udah tahu kan tinggal ganti. Rata-rata kalau udah muncul kode TP itu biasanya rusak. Buka TP itu pakai kunci T25 kalau punya Honda. Nah, kalau bisa sih punya kunci bintang ini harus satu set. Soalnya kunci bintang ini juga bisa buka cakram, buka kaliper atau komponen rem. Itu kalau mau bersihkan harus punya bintang. Soalnya buka cakramnya itu pakai kunci bintang. Dan yang lain-lain lah. Ini bintang ini sangat dibutuhkan seperti kunci L. Jadi kalau bisa jangan beli eceran. Soalnya nanti bisanya mahal. Kalau beli eceran tuh per biji ini bisa 20, bisa 30, tapi kalau beli satu set nggak nyampe 100 sudah dapat satu set. Nah itu kunci bintang. Kebetulan kunci bintang yang saya miliki tuh yang sok gini, itu lebih simpel dibawa sih. Jadi kalau kunci bintang yang paling sering dipakai itu yaitu T25, T40 sama T40 ini buat cakramnya Honda. Kalau T50 itu buat cakramnya Yamaha. Ini T50 lebih besar. Ya ini kunci T yang sangat sekali sering dipakai yaitu T25, T40 sama T50. Dan berikutnya kunci busi. Kunci busi kalian kalau nggak punya, waduh kebangetan udah. Tapi yang kebanyakan kalian punya itu kunci busi yang biasa.
Jadi seperti ini kunci-kunci busi yang eceran gini. Tapi yang perlu kalian punya sebenarnya kunci busi yang fleksibel. Jadi bisa buka busi motor matic itu menjangkau ke seluruh bagian. Jadi nggak perlu tangan sampai kena mesin, tangan sampai kepanasan, kena nyentuh. Tapi kalau pakai ini nggak, jauh dari bahaya. Jadi fleksibel banget. Jadi meskipun pakai ini tuh sangat mudah karena dia fleksibel. Dan harganya nih kurang lebih nggak sampai 100 sih, sekitar 80 atau paling mahal mungkin 100.000. Dan kalau bisa mereknya Grip On, nggak di endorse ya, cuma rata-rata Grip On itu bagus, soalnya dari Jerman. Murah saja, daripada beli yang 10.000, 20.000 tapi kalian kesusahan dan tangan kalian jadi taruhannya kalau kena mesin panas. Tapi sebenarnya yang bagus sih buka busi mesin dalam keadaan dingin. Dan alat berikutnya, sikat baja. Sikat ini buat bersihkan busi, buat bersihin mesin yang daripada kalian susah tinggal nyikat pakai sikat baja ini, itu gampang banget bersihnya. Kalau mesin disikat pakai ini tuh enak, mudah banget bersihnya. Soalnya sikatnya ini keras. Kalau pakai sikat-sikat biasa nggak direken, lagi ngukur cepet hilang lagi gitu. Tapi titanus langsung. Nah ini sikat baja. Dan tang, ini tang cucut. Kenapa saya pilih tang cucut? Soalnya tang cucut ini fungsinya banyak banget. Bisa motong juga di sini, dan ini bisa menjangkau area yang sulit dijangkau karena dia panjang, dan juga bisa mipihin suatu misalnya kabel kan, masang sekun tuh pakai ini juga bisa. Jadi multifungsinya banyak kalau tang cucut daripada tang biasa kayak tang potong, tang yang ya seperti biasalah, tang yang depannya itu kotak itu yang pendek. Nah itu kurang banyak fungsinya, lebih banyak ini, lebih fleksibel lagi. Jadi kalian tang cucutnya harus punya. Pembersih berikutnya itu kuas. Kuas banyak sih di toko-toko bangunan, mungkin 4.000, 6.000 itu kalian udah dapat. Jadi kuas ini kebetulan kuasnya sudah nggak layak pandang ya, sudah jelek banget nih, sudah kayak gembel. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting fungsinya. Karena dia terlalu sibuk sampai dia nggak sempat perawatan. Kuas ini begitu menyedihkan. Tapi ya fungsinya, namanya aja fungsinya membersihkan kotoran ya. Jadi dia kena imbas, kena radiasi kotorannya. Dan untuk pembersih berikutnya, ini termasuk pembersih vital, karburator cleaner. Dan ini adalah Nulon. Kalau ada di daerah kalian, ini belinya kalau nggak salah di bengkel mobil. Kalau kalian beli di bengkel motor itu jarang. Namanya Nulon. Ini tapi di sini nggak ada tulisan Nulon ya. Namanya ini pembersih air intake cleaner. Jadi kalau ini kan karburator cleaner. Kalau ini air intake cleaner. Jadi ini peluruh atau kan kerak itu kan keras. Nah ini pelunak keraknya, bukan pembersihnya. Pembersihnya tuh ini. Kalau kerak itu masih keras, ini nggak sanggup. Ya diguyu ambil keraknya. Soalnya keraknya keras. Ini cepet kering modelnya kayak bensin, tapi dia lebih keras dari bensin. Nah kalau ini peluruh, kenapa ini dulu yang disemprotkan? Karena biar lunak dulu keraknya. Kalau keraknya sudah lunak, baru disemprot pakai ini. Baru nanti finishing bisa bensin. Soalnya bensin itu terakhir, pemain terakhir udah. Meskipun tanpa bensin sebenarnya bisa. Cuma untuk menghemat ini mungkin jadi pakai bensin. Jadi kalian kalau punya alat ini, pembersih ini, itu kalian auto bisa seperti rasa bengkel resmi. Kalian sudah bisa mulai mencicil alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi. Dan itu sudah cukup membuat kalian merawat motor kalian nggak sampai brodol, nggak sampai telat servis. Karena servis itu nggak harus nunggu sampai motor benar-benar rusak. Jadi ada gejala sedikit, itu kalian sudah bisa menanganinya. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang alat yang wajib kalian miliki di rumah. Jadi jangan lupa, ini impact nih pertama kali harus kalian beli. Soalnya impact yang paling mahal sih menurut saya. Cuma kalau kalian sudah punya impact, itu kalian bisa pakai alat sebanyak ini. Soalnya shock ini, kalau kalian nggak punya impact percuma, shock ini nganggur, nggak kepake. Soalnya bisa diputar dengan impact ini. Kalau kalian nggak punya uang beli impact, ya kalian bisa pakai ini aja dah. Pakai ini aja. Ini juga bisa. Sebenarnya sih kalian kalau bisa sih punya ini juga. Ini kan buat ngetap oli itu enak. Jadi bisa diganti-ganti. Jadi bisa ganti gini 14. Kalau seandainya baterai impact kalian habis, saya ini 17 bisa diganti-ganti. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang alat-alat yang kalian wajib punya di rumah.
Mungkin apalagi yang perlu saya bagi ke kalian supaya kalian bisa jadi servis mandiri sih. Bisa servis mandiri di rumah tanpa harus ke bengkel, karena kalau ringan-ringan ngapain sih ke bengkel? Kalian tuh bisa punya potensi. Cewek pun bisa sebenarnya, kan yang punya tenaga impactnya bukan kalian. Kalian cuma perlu tangan, jari jemari buat neken tombol impactnya biar kalian tuh bisa bongkar sambil lihat tutorial tuh banyak banget. Cuma kalau kalian lihat tutorial aja nggak praktek, itu percuma, ujung-ujungnya kalian ngebengkel. Kok gaib ini ya, kok kayak ada jatuh sendiri. Ini petanda apakah ini? Apakah dia minta di review juga? Kebetulan yang jatuh ini tang cucut nih. Tapi kenapa dia turun? Aduh, apakah kamu pengen di review juga? Ya nggak usah lah, nggak penting juga. Kalian kalau punya ini itu nggak akan kepake. Soalnya ini untuk yang profesional aja. Udah gak usah iri. Untung udah amar sing lugur. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.